Assalamualaikum Bu, izinkan kami dari kelompok satu untuk mempresentasikan liabilitas lancar dan pengakuan pendapatan serta implementasi PSAK pada PT Unilever Indonesia. Jadi kelompok kami terdiri dari 4 anggota dengan saya sendiri Fiorenza Alicia, NPM 046. Selanjutnya, kami memilih perusahaan Unilever dengan kode bursa saham UNVR yang alamat kantornya berada di Tangerang. Jadi Unilever Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang FMCG atau bisa disebut dengan menyediakan produk yang membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi Unilever sendiri itu sudah berdiri sejak 5 Desember tahun 1933 dengan nama Leverjet Fabrieken NV. Nah, akhirnya Unilever sendiri berubah nama menjadi Unilever Indonesia sejak tahun 1980. Namun, Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya ke publik pada tahun 1981 dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tanggal 11 Januari 1982. Dan Unilever Indonesia sendiri sekarang berkantor di Tangerang dan memiliki lebih dari 40 brand, 9 pabrik di area industri Pulau Jawa, dan didukung oleh lebih dari 4.000 karyawan. Selanjutnya, di sini ada daftar pemegang saham dari PT Unilever Indonesia. Yang paling utama yaitu Unilever Indonesia-nya sendiri dengan jumlah 32 miliar dengan persentase 84% atau kalau misalkan dibulatkan jadi 85%. Yang kedua ada masyarakat, ini lebih dari 5%. Masyarakat ini yaitu kita-kita yang bisa beli di bursa efek. Dan selanjutnya ada para dewan direksi, ada pengendali saham, dan juga ada non-pengendali saham, dan juga ada saham treasury. Ini semuanya persentase kepemilikan sahamnya 0%. Untuk masyarakat warkat memiliki persentase sebesar 0,5% dengan jumlah sahamnya yaitu 200 juta. Dan untuk masyarakat non-wakat memiliki persentase pemilik saham 14% dengan jumlah saham yang dimiliki 5 miliar. Untuk PT Unilever sendiri memiliki visi menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, berlandaskan tujuan mulia atau purpose-led, dan mampu bersaing di masa depan. Dan Unilever sendiri memiliki misi untuk meningkatkan kesehatan planet, meningkatkan kesehatan masyarakat, kepercayaan diri, dan kesejahteraan, dan yang terakhir membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Untuk selanjutnya, ada overview laporan posisi keuangan. Jadi kalau misalkan dari yang sudah kami review laporan posisi keuangannya, dapat dilihat kalau misalkan aset PT Unilever ini dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan. Untuk total aset lancarnya sendiri, pada tahun 2021 angkanya menyentuh 7 miliar. Namun pada tahun 2022 menurun hingga 7 miliar 567 juta. Kalau misalkan tadi 2021 itu 7 miliar 642 juta. Dan bahkan pada tahun 2023 mengalami kemerosotan yang sangat lebih dalam hingga menyentuh angka 6 miliar. Menurut kami, hal ini dapat disebabkan oleh penurunan kas, piutang usaha, dan juga setara kas. Dan kondisi ini sangat tidak baik karena dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek serta kemampuan perusahaan dalam menanggapi perubahan kondisi keuangan atau keadaan ekonomi dengan cepat. Dan aset tidak lancarnya juga mengalami penurunan
yaitu dalam tahun 2021 total aset tidak lancarnya sebesar 11 miliar dan menurun pada tahun 2022 hingga 10 miliar 750 juta dan terus menurun pada tahun 2023 hingga menyentuh angka 10 miliar 400 juta. Jadi penurunan ini kami dapat menarik kesimpulan bahwa ada kemungkinan perusahaan Unilever Indonesia mengurangi investasi dalam perolehan aset tetap atau investasi yang tidak lancar lainnya. Untuk selanjutnya, liabilitas dan ekuitas akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya mengenai liabilitas pada PT Unilever Indonesia. Liabilitas di sini ada dua. Yang pertama itu liabilitas jangka pendek dan yang kedua itu liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek itu liabilitas yang di, yang dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan atau dalam satu siklus akuntansi. Sedangkan liabilitas panjang itu dapat diselesaikan lebih dari 12 bulan. Di sini kami menganalisis tentang liabilitas pada PT Unilever Indonesia, yaitu pada liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 sebanyak mencapai 12.445 juta rupiah dan pada tahun 2022 mencapai 12.442 juta rupiah dan pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 11.223 miliar. Karena pada tahun 2023 ini kami menganalisis bahwa pada PT Unilever ini tidak memiliki utang bank jangka pendek lagi. Selanjutnya yaitu liabilitas jangka panjang. Pada tahun 2021, liabilitas jangka panjang mencapai 2.302 juta rupiah dan pada tahun 2022 mengalami penurunan mencapai 1.879 juta rupiah dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak mencapai 2.059 juta rupiah. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 ini PT Unilever itu mengalami kenaikan liabilitas. Hal ini dikarenakan bertambahnya imbalan jangka kerja panjang yang lebih signifikan. Selanjutnya yaitu bagian ekuitas. Ekuitas itu merupakan hak pemilik terhadap aset perusahaan yang telah dikurangi dengan kewajiban. Pada PT Unilever terdiri dari modal saham dengan saham disetor sebanyak 38.150 juta saham biasa dengan nilai nominal Rp2 per saham. Nah, pada tahun 2021 total ekuitas pada PT Unilever itu mencapai 4.321 juta rupiah dan pada tahun 2022 itu mengalami penurunan sehingga mencapai menjadi 3.997 juta rupiah dan pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan yaitu mencapai 3.381 juta rupiah. Hal ini disebabkan saldo laba yang belum dicadangkan itu semakin menurun. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Amanda Salsabila dengan NPM terakhir 043. Di sini saya akan melanjutkan materi overview tentang analisis laporan laba rugi. Di sini bisa dilihat dari slide bahwa uh, terdapat laba bersih dari tahun 2021 hingga 2023 dan juga penjualan bersih dari tahun 2021 sampai 2023. Dapat dilihat laba bersih pada tahun 2021 itu sebesar 5.758 miliar sekian. Lalu pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,83% menjadi 5.364 miliar sekian. Lalu pada saat akhir 2023 juga laba bersih PT Unilever mengalami penurunan sebesar 10,51% menjadi 4.800 miliar sekian. Lalu bisa disimpulkan bahwa
Total presentasi penurunan laba bersih PT Unilever selama tahun 2021 hingga 2023 sebesar 16,62%. Lalu di sini ada juga analisis tentang penjualan bersihnya. Jadi pada tahun akhir 2021 penjualan bersih PT Unilever sebesar 39 triliun 545 miliar sekian, lalu mengalami peningkatan sebesar 4,23% pada akhir tahun 2022 sebesar 41 triliun 218 miliar sekian. Lalu pada saat 2023 penjualan bersihnya justru menurun sebesar 6,33% menjadi 38 triliun 611 miliar sekian. Jadi itu merupakan analisis laporan laba ruginya. Di sini saya melampirkan laba bersih dan penjualan bersih. Namun selain itu ada juga uh, akun-akun lain yang meningkat dan menurun seperti laba bruto. Jadi laba bruto pada akhir tahun 2021 hingga 2022 itu hanya meningkat sebesar 2,23% karena kenaikan HPP-nya sebesar 11,22%. Lalu kenaikan beban-beban yang lain juga seperti beban pemasaran menjadi 7,46%. Lalu penurunan beban umum dan administrasinya itu sebesar 13,22%. Lalu penghasilan tambahannya juga turun dari 1,53 miliar menjadi 973 juta. Nah, lalu selain itu penghasilan keuangannya itu meningkat sebesar 406%, namun biaya keuangannya juga turun sebesar 53,91%. Lalu pada akhir 2022, PT Unilever menunjukkan penjualan bersihnya turun seperti yang saya jelaskan tadi. Terus harga pokok penjualannya juga turun menjadi 12,35%, yang menghasilkan kenaikan laba brutonya sebesar 0,68%. Nah, beban-beban yang lain juga turun seperti naik seperti beban pemasaran dan penjualan, beban umum dan administrasi juga naik. Lalu meskipun ada beberapa perbaikan di beberapa bagian seperti penghasilan keuangan, namun itu tidak cukup untuk mengimbangi penurunan di bagian utamanya. Pada waktu itu kinerja perusahaan cukup menurun secara keseluruhan karena hal-hal seperti peningkatan beban operasional, perubahan dalam penghasilan komprehensif lainnya, maupun seperti gerakan boikot yang sudah terjadi mulai dari tahun 2023 kemarin. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Alia Putri dengan NPM Mahir 058. Di sini saya akan membahas mengenai overview kinerja keuangan komparatif. Sebelumnya, apa sih analisis rasio keuangan itu? Analisis rasio keuangan merupakan alat yang berfungsi dalam penilaian kerja keuangan dengan membandingkan berbagai data keuangan yang mengacu pada laporan keuangan dan neraca. Rasio keuangan berfokus pada analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan yang berdasar pada unsur profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Analisis ini memiliki manfaat bagi para pemangku kepentingan seperti investor dan manajemen perusahaan dalam membandingkan perusahaan dalam industri tertentu dan menganalisa kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Beberapa jenis rasio keuangan yang umum digunakan meliputi rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Yang pertama ada analisis rasio likuiditas PT Unilever TBK. Dari perhitungan ini dapat dilihat bahwa terdapat yang pertama ada current ratio. Current ratio ini merupakan metode yang digunakan dalam perhitungan yang bertujuan mengukur bagaimana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Current ratio perusahaan Unilever memiliki nilai di bawah 1, yang mengindikasikan bahwa perusahaan akan memiliki kesulitan dalam membayar utang jangka pendek yang akan jatuh tempo secara cepat. Begitu pula dengan quick ratio dan cash ratio-nya.
Semuanya bernilai di bawah 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa eh, perusahaan akan memiliki kesulitan dalam membayar utang jangka pendeknya. Next. Selanjutnya ada analisis rasio solvabilitas. Analisis rasio solvabilitas sendiri merupakan salah satu alat perhitungan yang digunakan pada analisis laporan keuangan. Nah, analisis ini bertujuan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Selain itu, eh, analisis ini juga mengukur bagaimana nilai aset perusahaan dan dibandingkan dengan kapasitas perusahaan yang harus dibayarkan dengan kewajiban jangka panjangnya. Yang pertama ada perhitungan DEP atau DER atau Debt to Equity Ratio. DER perusahaan Unilever sendiri memiliki nilai di bawah 1. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan operasional perusahaan didominasi oleh ekuitas atau modal dan ekuitas dibandingkan liabilitas. Hal ini menyebabkan kenaikan potensi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dan berpengaruh ke profitabilitas dan pembagian dividen kepada pemegang saham lainnya. Hal ini juga dapat dilihat dari LTDR dan DAR-nya. Mereka sama-sama memiliki nilai di bawah 1, yang dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan aset-aset atau faktor lainnya dibandingkan liabilitasnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu analisis rasio profitabilitas atau juga sering dikenal dengan rentabilitas. Ini merupakan perhitungan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada waktu tertentu. Tujuannya yaitu agar perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan operasionalnya, serta dapat membuat strategi untuk meningkatkan profitabilitas di masa yang akan datang. Nah, dalam analisis rentabilitas atau profitabilitas ini terdapat dua yang biasanya sering digunakan. Yang pertama yaitu rentabilitas ekonomi atau return on asset. Rentabilitas ekonomi ini atau return on asset merupakan digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi kemampuan perusahaan mendapatkan laba dari aset. Ketika persentase ROA semakin tinggi, maka produktivitas perusahaan juga semakin tinggi. Pada tahun 2021, untuk menghitung ROA, yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2021, laba bersih PT Unilever yaitu 5.758 dalam miliar rupiah dan total asetnya 19,069 dalam miliar rupiah sehingga menghasilkan ROA yaitu 30,2%. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 29,3%. Selanjutnya pada tahun 2023 ROA PT Unilever mencapai 28,8%. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa PT Unilever mengalami penurunan produktivitas perusahaan. Namun PT Unilever ini masih dalam tahap yang wajar atau bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang sangat terkategori sangat efisien karena sekarang persentase mereka ini lebih dari 1,5%. Selanjutnya yang kedua yaitu ada rentabilitas modal atau return on equity atau disingkat dengan ROE. Rentabilitas modal atau return on equity digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi kemampuan perusahaan mendapatkan laba dari modal yang ditanamkan. Nah, ketika persentase ROE ini meningkat, maka citra perusahaan di mata investor itu bakalan meningkat juga karena dianggap bahwa perusahaan itu dapat menggunakan modal yang telah ditanamkan oleh inspektor dengan sebaik-baiknya. Cara untuk menghitung ROE yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Nah, pada tahun 2021 total laba bersihnya itu ada 5,758 miliar rupiah, sedangkan total ekuitasnya 4.321 rupiah. Didapatkan ROE yaitu 133,3%. Selanjutnya pada tahun 2022 ROE-nya meningkat
meningkat sedikit, yaitu menjadi 134,2%. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat peningkatan yang signifikan, yaitu menjadi 142%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa PT Unilever ini dari tahun ke tahun semenjak tahun 2021 sampai 2023 itu memiliki efektivitas yang sangat bagus saat pada investasinya, sehingga dapat dikatakan bahwa PT Unilever ini dapat menggunakan modal yang diberikan investor itu dengan sebaik-baiknya, sehingga banyak dapat memungkinkan bahwa investor-investor lain itu bisa menanamkan modal ke PT Unilever. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, kami akan membahas tentang implementasi kepatuhan PT Unilever Indonesia terhadap PSAK, khususnya dalam bidang liabilitas. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi PSAK 107. Jadi sebenarnya PSAK 107 ini awalnya itu bernomor 60, cuman pada tahun 2022 resmi dirubah menjadi 107. Jadi PSAK 107 ini membahas tentang instrumen keuangan terlebihnya dalam hal pengungkapan. PSAK 107 ini pun dirujuk dari IFRS nomor 7. Banyak amandemen-amandemen yang sudah dilakukan, tetapi walaupun PSAK 107 ini dirujuk dari IFRS, namun masih terdapat beberapa hal yang berbeda, yaitu ada komponen-komponen, yaitu ada 12 komponen. Hal ini kenapa dibedakan? Karena praktik internasional dan Indonesia itu berbeda, jadi disesuaikan juga dengan praktiknya. Tujuan dari pembuatan PSAK ini itu supaya pengguna laporan keuangan mengerti pentingnya instrumen dalam laporan keuangan untuk kondisi dan performa keuangan perusahaan. Dan juga pengguna laporan keuangan ini memahami kan resiko-resiko yang mungkin aja muncul dari instrumen perusahaan, baik saat menjalankan bisnis atau lagi waktu akhir periode. Dan pengguna laporan keuangan ini juga paham bagaimana cara entitas menangani resiko tersebut. Jadi PSAK 107 ini ruang lingkupnya seluruh jenis komponen keuangan kecuali yang dicatat bersama PSAK 110, PSAK 227, PSAK 228, PSAK 232. Salah satunya itu jadi yang nggak diterapkan PSAK 107 ada investasi atau harta entitas anak, entitas asosiasi, atau ventura bersama. Tapi dalam kasus tertentu, eh, jika pelaporannya menggunakan PSAK 109, maka PSAK di atas mengizinkan untuk menggunakan PSAK 109 bersamaan. Dan kasus tersebut menerapkan persyaratan PSAK 107. Dan PSAK ini juga berlaku untuk seluruh instrumen keuangan turunan, kecuali instrumen tersebut dianggap sebagai bagian dari PSAK 232. Terus, hak dan kewajiban pemberi kerja terkait imbalan kerja itu juga nggak termasuk. Untuk kontrak asuransi yang udah diatur dalam PSAK 104 juga nggak termasuk. Lalu, transaksi pembayaran berbasis saham juga nggak termasuk. Tapi PSAK 107 diterapkan pada kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109. Jadi untuk kontraknya itu diterapkan ya. Dan instrumen yang disyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan PSAK 232 paragraf 16A atau paragraf 16C atau paragraf 16D itu juga nggak diterapkan oleh PSAK 107. Jadi pokoknya kayak
kalau misalkan PSAK ini diterapkan pada instrumen keuangan yang diakui atau tidak diakui, maksudnya itu yang diakui itu aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 109 dan juga instrumen yang tidak diakui di luar lingkup PSAK 109. Tapi masih termasuk dalam ruang lingkup PSAK ini. Ini diterapkan juga. Nah, selanjutnya ini implementasi PSAK 107 dalam PT Unilever Indonesia. Jadi, berdasarkan laporan keuangan PT Unilever Indonesia tahun 2021 hingga 2023, perusahaan ini tuh sudah mematuhi ketentuan PSAK 107 dalam hal liabilitas sewa bagian jangka pendek. Yang pertama, dalam pengakuan dan pengukuran. Jadi, dalam laporan posisi keuangan PT Unilever, liabilitas bagian jangka pendek diakui dan diukur sesuai dengan ketentuan PSAK 107. Pada tahun 2023, itu ditulis secara jelas bahwa saldo liabilitas sewa bagian jangka pendek senilai 200 karena saldonya ditulis secara jelas, ini udah menerapkan prinsip dari PSAK 107 bagian pengakuan atau pengungkapan. Selanjutnya dalam penyajian juga, PT Unilever Indonesia menyajikan liabilitas sewa itu dalam bagian liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan. Hal ini juga udah menerapkan PSAK 107. Kenapa? Karena dalam PSAK 107 mengharuskan entitas untuk mengakui liabilitas sewa berdasarkan masa manfaat yang tersisa. Oleh karena itu, penyajian ini sesuai dengan PSAK 107 yang memberi peraturan untuk mengakui kewajiban dan membedakannya berdasarkan periode pembayarannya. Selanjutnya untuk pengungkapan, catatan atas laporan keuangan PT Unilever Indonesia juga mengungkapkan dengan jelas mengenai klasifikasi liabilitas sewa. Pada bagian instrumen keuangan, dijelaskan bahwa liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan. Jadi hal ini juga sudah sesuai dengan PSAK 107. Kemudian nilai liabilitas sewa juga diukur sesuai dengan ketetapan dalam PSAK 107. Dalam CALK PT Unilever, bagian sewa dalam kurung lanjutan diungkapkan bahwa liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif. Namun liabilitas sewa akan diukur kembali ketika terdapat perubahan di masa depan. Jadi di PSAK 107 juga mengatakan bahwa liabilitas yang ada itu harus diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan. Jadi nilai perolehannya itu diukur, nanti juga nilai wajarnya diukur, yaitu biaya perolehan yang udah dikurangin sama biaya amortisasi. Selanjutnya ada implementasi PSAK 115. Jadi, PSAK 115 ini membahas tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Jadi, PSAK ini juga udah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 Juli 2017. PSAK 115 ini nggak wajib diterapkan kalau misalkan unsur-unsur yang ada itu tidak material. Jadi tujuan dari PSAK 115 ini sendiri untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas dalam melaporkan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pendapatan dan arus kas yang didapat dari kontrak dengan pelanggan. Jadi ruang lingkup yang bakal ada di PSAK 115 itu kontrak yang kontrak perusahaan dengan pelanggan, kecuali yang pertama ada kontrak sewa dalam lingkup PSAK 116. Yang kedua, kontrak asuransi. Yang ketiga, hak dan kewajiban dalam lingkup PSAK 109.
Terus pertukaran atau kontrak antar dua entitas. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu kayak misal PT Gula bekerja sama dengan PT Plastik untuk pengemasannya. Ini kan pasti ada kontrak. Jadi kontraknya antara dua entitas ini nggak berlaku untuk PSAK 115. Dan juga kontrak yang melibatkan pelanggan dalam resiko dan manfaatnya. Jadi dalam proses membuat suatu produk, kalau misalkan pelanggan mendapatkan manfaat dari hasil produksi ini, itu nggak masuk dalam PSAK 115. Dan juga kalau misalkan pelanggan ini bakal merasakan kerugian perusahaan, itu juga nggak masuk dalam PSAK 115. Terus selanjutnya implementasi PSAK 115 dalam PT Unilever, yaitu ada di CALK bahwa kontrak pelanggan PT Unilever itu mencerminkan implementasi dari PSAK 115, di mana pendapatan baru diakui saat entitas telah menyerahkan hal yang dijanjikan kepada pelanggan, serta entitas telah menerima imbalan atas penyerahan tersebut. Nah, implementasi PSAK ini ada di poin yang ke-12. Jadi di PSAK dijelaskan banget bahwa sebuah kontrak baru terlaksanakan saat entitas sudah mengalihkan barang yang dijanjikan dan juga entitas telah menerima imbalan atas pengalihan tersebut. Dan juga kontrak pelanggan PT Unilever ini tuh mencerminkan PSAK 115, yaitu pihak entitas dari pelanggan menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing. Dan entitas juga mendapatkan imbalan komersial atas kontrak ini, di mana resikonya itu sepenuhnya ditanggung oleh PT Unilever. Jadi kita sebagai pelanggan nggak bakal ikut campur dan nggak bakal merasakan resiko yang ada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 116. Jadi PSAK 116 ini merupakan hasil amandemen dari PSAK 73 tentang liabilitas sewa dalam jual dan sewa balik merujuk pada IFRS 16 Leases Liability in a Sale and Leaseback. PSAK ini sudah berlaku efektif per 1 Januari 2024 dan disahkan oleh DSAK-IAI pada tanggal 30 November 2022. Nah, jadi tujuan dari PSAK ini ada dua. Jadi yang pertama itu untuk memastikan bahwa penyewa dan pesewa memberikan informasi yang relevan dengan cara yang merepresentasikan itu dengan tepat. Lalu tujuan yang kedua yakni agar entitas ini mempertimbangkan syarat, ketentuan dan seluruh fakta yang relevan ketika menerapkan pernyataan ini. Ruang lingkup dari PSAK 116 ini yaitu yang pertama, semua jenis sewa termasuk sewa aset hak guna dalam perjanjian subsewa. Yang kedua, tidak mencakup sewa terkait eksplorasi atau penambangan, lisensi kekayaan intelektual, dan perjanjian lisensi seperti hak paten, rekaman video, karya panggung, dan lain-lain. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi PSAK 116 yang telah dilakukan oleh PT Unilever. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan, di situ ada laporan, ada laporan keuangan PT Unilever dari tahun 2021 hingga 2023 secara teratur mengungkapkan informasi terkait sewa. Nah, catatan keuangan ini mencakup rincian saldo aset hak guna dan liabilitas sewa, serta penyusutan dan bunga yang diakui dalam laba rugi. Nah, bisa dilihat, jadi di sini saya sudah menyiapkan poin-poinnya. Rincian yang pertama yaitu pada 31 Desember tahun 2021, aset hak guna ini sebesar 719 miliar 196 juta dengan penambahan selama 2021-nya ini sebesar 159 miliar 294 juta. Lalu selanjutnya untuk liabilitas sewa di akhir tahun 2021 mencapai 886 miliar 866 juta yang terdiri dari jangka pendek sebesar 83 miliar dan jangka panjang
803 miliar. Nah, lalu pada tahun 2022-nya aset hak guna ini turun menjadi 627 miliar sekian dan liabilitas sewanya menjadi 684 miliar sekian. Pada 2023 aset hak guna ini menurun lagi menjadi 616 miliar sekian. Lalu sementara liabilitas sewa meningkat menjadi 750 miliar sekian. Next. Di sini dapat disimpulkan bahwa PT Unilever ini mengungkapkan secara jelas detail tentang pembayaran sewa, termasuk sewa tetap dan variabel. PT Unilever juga menyediakan semua informasi yang terkait dengan perpanjangan sewa dan perubahan selama periode sewa sesuai dengan ketentuan PSAK 116 yang mewajibkan bahwa penyajian terpisah aset hak guna dan liabilitas sewa serta penyesuaian itu saling terkait. Data itu ada di CALK. Next. Lalu selanjutnya kita akan membahas PSAK 201. Jadi PSAK ini membahas tentang penyajian laporan keuangan terkait prakarsa pengungkapan. PSAK 201 ini telah diterbitkan pada 15 Desember 2009. Nah, PSAK 201 ini tidak wajib diterapkan pada unsur yang tidak material. Amandemen dari PSAK 201 sendiri telah disahkan pada 11 April 2019. Dan penyesuaian tahunan ini merujuk pada IAS 1 Presentation of Financial Statements. Selanjutnya, ruang lingkup dari PSAK 201 sendiri yaitu mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang fokus pada laba, kecuali entitas syariah. Lalu mengatur pengakuan, pengukuran, dan penutupan transaksi, serta peristiwa terkait laporan keuangan. Beberapa ketentuan PSAK 201 diterapkan pada laporan keuangan interim PT Unilever, tapi PSAK 201 tidak mengatur isi dan penyusunannya. Lalu, untuk PSAK 201 ini juga berlaku untuk semua entitas, baik yang menyajikan laporan keuangan tersendiri maupun konsolidasian. Nah, terminologi PSAK 201 ini disesuaikan untuk entitas yang berorientasi laba, dan entitas non-laba harus menyesuaikan deskripsi dalam laporan keuangannya. Entitas seperti reksadana atau koperasi juga mungkin perlu menyesuaikan laporan untuk kepentingan pemegang unit atau peserta. Next. Nah, berikut ini merupakan 3 laporan posisi keuangan yang merupakan bukti bahwa PT Unilever ini telah menyusun laporan posisi keuangannya sedemikian rupa disesuaikan dengan aturan-aturan PSAK 201. Next. Laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk yang tadi itu sudah disusun sesuai. Aset dan liabilitasnya ini disajikan dengan rinci, termasuk kas dan setara kasnya, piutang usaha, liabilitas, ekuitas, segala macamnya itu sudah disusun dengan benar. Lalu pada 2022 total asetnya itu tercatat sebesar 18 triliun 318 miliar sekian dengan pemisahan liabilitas jangka pendek dan kewajiban. Lalu pada tahun 2023 kebijakan akuntansi diubah mengikuti amandemen PSAK 1 yang menekankan pengungkapan kebijakan material. Nah, laporan keuangan 2023 itu menunjukkan adanya peningkatan kas dan setara kas serta rincian kewajibannya. Berdasarkan data-data dan implementasi yang sudah diterapkan PT Unilever tentang PSAK 201 dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan PT Unilever ini menunjukkan kepatuhan terhadap PSAK 201. Setiap elemen laporan keuangannya disajikan dengan rinci dan sesuai aturan PSAK 201. Nah, laporan tahun 2021, 2022, dan 2023 transparan dan mematuhi ketentuan PSAK 201. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai PSAK 212. Eh, PSAK 212 ini merupakan bentuk amandemen mengenai pajak-pajak penghasilan, reformasi pajak internasional, ketentuan model Pilar 2. Prinsip ini merujuk pada seluruh pengaturan dalam amandemen to IAS 12 Income Taxes International Tax Reform Pillar 2 Models Rules dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 1 Desember 2023. PSAK ini membahas mengenai dasar-dasar pengenaan pajak penghasilan yang dikaitkan oleh utang pajak. Tujuan PSAK 21 itu menetapkan aturan akuntansi pajak penghasilan dengan fokus pada perhitungan konsekuensi pajak yang timbul akibat pemulihan atau penyelesaian jumlah aset dan liabilitas yang tercatat pada laporan keuangan. Eh, se- Sedangkan ruang lingkup PSAK 212 mengatur ruang lingkup akuntansi pajak yang mencakup pajak dalam negeri dan internasional. Dapat dihitung berdasarkan laba pajak. Selain itu, pajak penghasilan dapat memotong hutang pajak. Pernyataan ini pula mencakup pajak penghasilan yang dihasilkan oleh Undang-Undang Perpajakan terkait model Pilar 2 yang diterapkan oleh OECD. Next. Kepatuhan terhadap PSAK 212. PT Unilever Tbk telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan PSAK 212 pada periode 2021-2023 yang mengatur mengenai pengungkapan pajak-pajak penghasilan. Unilever mencatat kewajiban dan aset pajak tangguhan dalam laporan mereka untuk mematuhi standar akuntansi terbaru. Aset pajak tangguhan ini ditampilkan dalam laporan posisi keuangan yang menunjukkan penerapan PSAK terkait dalam laporan tahunan Unilever. Selain itu, Unilever memberikan rincian lebih lanjut tentang perhitungan dan pengakuan beban pajak berdasarkan standar akuntansi. Laporan posisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dengan jelas menunjukkan kewajiban pajak tangguhan yang mencerminkan dampak peraturan baru, termasuk analisis fiskal atas penghasilan yang mungkin terkena pajak berbeda sesuai standar akuntansi dan kebijakan internasional terbaru. Untuk memastikan akurasi pelaksanaan PSAK selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai PSAK 219. PSAK 219 ini merupakan perubahan penomoran dari PSAK 24 tentang imbalan kerja. PSAK 219 disahkan pada tanggal 12 Desember 2022 dan efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. PSAK 24 ini awalnya merujuk pada IAS 19 Employee Benefit dan di amandemen terakhirnya merujuk pada IAS 19 Plan Amendment, Curtailment and Settlement. Nah, ruang lingkup dari PSAK 219 ini mengatur tentang seluruh jenis imbalan kerja, baik itu imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, eh, imbalan kerja jangka panjang, dan juga pesangon. Nah, manfaat dari PSAK 219 yaitu untuk mewajibkan entitas untuk mengakui liabilitas ketika pekerja telah memberikan jasanya dan memiliki hak untuk mendapatkan imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Serta beban ketika entitas menikmati manfaat ekonomik yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang memiliki hak mendapatkan imbalan kerja. Nah, pada PSAK 219 ini tidak mengatur tentang pembayaran berbasis saham yang karena udah diatur pada PSAK 102 dan juga tidak mengatur tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya yang udah diatur dalam PSAK 226. Nah, next. Nah, di sini merupakan ada contoh implementasi PSAK 219. Nah, pada laporan posisi keuangan, PT Unilever itu telah mencatat liabilitas imbalan imbalan kerja jangka panjang bagian jangka pendek pada tahun 2023, 2022 dan 2021. Sehingga eh, sesuai dengan PSAK 219 yang menjelaskan bahwa imbalan jangka pendek itu mencakup cuti berbayar, program bagi laba dan program bagi bonus. Serta dijelaskan pada PSAK 219 juga untuk bahwa eh, perusahaan itu
tidak perlu mengungkapkan secara spesifik tentang imbalan kerja jangka pendek, sehingga pada laporan posisi keuangan hanya ditampilkan liabilitas imbalan jangka panjang pada bagian jangka pendek. Dan juga pada CALK tidak diperinci mengenai imbalan kerja jangka pendek tersebut. Namun di dalam CALK pada laporan keuangan PT Unilever itu menjelaskan bahwa pengakuan liabilitas jangka pendek itu ketika terutang kepada karyawan, perusahaan juga menghitung liabilitas dan beban atau bonus sesuai dengan rumus bagi laba pemegang saham, dan juga perusahaan itu punya perhitungan tentang prestasi kerja karyawan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Next. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ternyata PT Unilever ini itu udah patuh terhadap PSAK 219 tersebut. Karena tadi seperti yang ada di dalam PSAK 219 tadi, bahwa penulisan tentang imbalan jangka kerja pendek ini tidak dilakukan secara spesifik. Sehingga PT Unilever ini tetap eh, tetap tetap sesuai dengan PSAK 219. Next. Selanjutnya yaitu PSAK 224. PSAK 224 merupakan perubahan penomoran dari PSAK 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi yang merujuk pada IAS 24 Related Party. PSAK 224 itu disahkan pada tanggal 12 Desember tahun 2022 dan efektif berlaku pada 1 Januari 2024. PSAK ini kan perubahan dari penomoran dari PSAK 7. Nah, PSAK 7 itu sempat mengalami amandemen dan beberapa penyesuaian. Amandemen minor ini berdasarkan annual improvement to IFRS 2010 sampai 2012 cycle. Nah, ruang lingkup dari PSAK 224 ini yaitu ditetapkan dalam pengidentifikasian hubungan transaksi serta saldo dengan pihak berelasi. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi itu kemudian dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Dan laporan keuangan tersendiri sesuai dengan PSAK 110 yaitu laporan keuangan konsolidasian, dan PSAK 227 yaitu laporan keuangan tersendiri. Next. Nah, di sini kita dapat lihat contoh di tahun 2022 dan 2021 tentang implementasi yang dilakukan oleh PT Unilever terhadap PSAK 224. Di sini kita bisa lihat dalam catatan atas laporan keuangan, PT Unilever itu mencatat terperinci apa aja sih dan siapa aja pihak berelasi yang berelasi dengan PT Unilever ini. Nah, contohnya ada berelasi dengan mata uang asing dan juga ada yang berelasi dengan rupiah. Ini juga selain nama-nama pihaknya juga terdapat angka atau angka angka seberapa banyak PT Unilever itu punya liabilitas kepada mereka. Dan juga di sini pihak berelasi itu tidak hanya utang usaha, namun juga ada utang lain-lain. Next. Nah, jadi PT Unilever Indonesia itu menerapkan PSAK 224 yang mengatur pengungkapan transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi. Nah, jadi pada tahun 2021 sampai 2023 itu PT Unilever itu udah mencatat adanya utang pihak berelasi yang diakibatkan adanya transaksi pembelian bahan baku dan jasa dari pihak berelasi. Dan juga ada utang usaha lainnya yang berelasi diakui sesuai dengan nominal nilai faktur yang didapatkan dari pihak berelasi diukur dengan cara biaya perolehan diamortisasi. PT Unilever Tbk juga mencatat adanya utang lainnya pihak berelasi, yaitu utang yang harus dibayar untuk royalti dan jasa manajemen. Utang usaha pihak berelasi dan utang lainnya pihak berelasi dicatat dalam laporan posisi keuangan pada bagian liabilitas jangka pendek. Tadi seperti yang udah kita lihat bahwa ternyata PT Unilever ini udah melakukan implementasi dari PSAK 224, dan juga dalam CALK-nya PT Unilever itu
udah memperinci komitmen dan juga perjanjian terhadap pihak-pihak berelasi tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Unilever ini udah sesuai dengan PSAK 224. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu eh, telah dijabarkan perhitungan laporan keuangan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan pendapatan neto. Dari setiap laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 3 periode tersebut, analisis perusahaan memiliki laba yang relatif meningkat. Selain itu, telah dilakukan juga analisis dari perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Hasil dari analisis ketiga rasio tersebut menunjukkan bahwa pada perhitungan rasio likuiditas yang tercermin dari perhitungan quick ratio, current ratio, cash ratio, terdapat indikasi bahwa perusahaan akan memiliki kesulitan dalam membayar utang jangka pendek. Sebab hasil dari perhitungan ini menunjukkan nilai di bawah 1. Selanjutnya, terdapat analisis rasio solvabilitas yang tercermin dari perhitungan debt to equity, long-term debt to equity, dan debt to asset ratio. Menunjukkan bahwa hasil perhitungan seluruhnya di bawah 1. Hal ini dinilai baik karena komposisi pembiayaan operasional perusahaan didominasi oleh faktor lain selain liabilitas seperti kas dan setara kas, modal, dan faktor lainnya. Terakhir, ada rasio profitabilitas yang menunjukkan hasil perhitungan dari ROA yang menurun dalam 3 periode terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas pada perusahaan terjadi produktivitas pada perusahaan. Selain itu, perhitungan ROE dalam 3 periode terakhir menunjukkan hasil yang meningkat dari tahun ke tahun, sehingga terdapat efisiensi penggunaan modal yang diberikan oleh investor. Selain itu, telah dijabarkan pula pengimplementasian PSAK pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Disimpulkan bahwa PT Unilever Indonesia telah mematuhi PSAK sesuai dengan penerapan analisis PSAK yang tercantum pada laporan keuangan dan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangannya. Oke, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menganalisis dan juga implementasi PSAK. Kami mohon bimbingannya ya, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.